cerita itu benar atau tidak? Sebenarnya yang terjadi di Gunung Sancang itu apa hubungannya dengan Prabu Siliwangi? Eta yang dilegendakan sebagai tempat tilem atau menghilangnya Maharaja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Secara mistis pun dikenal dengan Harimau Sancang yang dianggap jelmaan Sang Prabu Siliwangi, termasuk tempat menaikkan ilmu kedikdayaan dan kanuragan yang tersebar di berbagai tempat. murid Sang Hyang Nurjaya Nirwana Paduka anu merentah hadir ka dieu ngemban tugas karena anu manggilna terus ditugas. Kini pohon yang dianggap jelmaan pasukan Siliwangi itu menjadi pohon yang dilindungi pemerintah. Selain memiliki nilai sejarah, keberadaan pohon kaboa juga berfungsi menangkal abrasi pantai dari serangan ombak. Maka tak ada yang berani mengambil apalagi merusak pohon kaboa karena jelmaan pasukan Siliwangi. Mengenai keyakinan, masih ada satu pohon kaboa asli yang dianggap jelmaan Siliwangi. Abidin menyatakan makna hanya satu pohon yang asli adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di siang hari ini saya temani sama Kang Jahri, dan insya Allah kita akan mencoba mulai untuk melihat suatu ini, kalau ini bisa dibilang misteri ya, misteri sosok seorang raja yang sampai saat ini pun belum ada manusia yang mengetahui tempat peristirahatan terakhir, yaitu makam Prabu Siliwangi. Banyak cerita, banyak tulisan atau yang mengatakan bahwasanya di sana adalah makam beliau, di gunung ini ada makam beliau, di laut sana ada petilasan beliau. Nah, sebenarnya makam beliau itu ada di mana? Apakah memang ada makamnya atau bagaimana sampai tidak ada makamnya? Nanti kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaibnya tentang keberadaan beliau yang terakhir di dunia ini. Untuk seluruh pada Sahabat Jagat, mohon maaf kalau nanti di video kami ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pemikiran penonton semuanya, sedulur semuanya. Kami mohon dimaafkan karena nanti kita berdialog dengan bahasa jin, perlu disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti tempat ini yang akan kita coba kuak itu tentang Gunung Sancang. Nah, karena banyak sekali orang yang mengambil asumsi tentang Gunung Sancang ini adalah tempat beliau terakhir, ada makam beliau di Gunung Sancang ini. Nah, nanti kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib penguasa Gunung Sancang yang mengetahui tentang cerita ini benar atau tidak. Nanti kita coba akan hadirkan. Mohon doanya seluruh Para Sahabat, semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Siap Kang Jari? Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bantu benteng itu jin fasik, semua keluarga dan anak yang di rumah, semua tidak bisa terdeteksi oleh jin fasik, semuanya terbenteng. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dengan Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sang Yang Nur Cahyang Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok penghuni, penguasa Gunung Sancang yang mengetahui tentang cerita Prabu Siliwangi dan para prajurit. Dengan izin guru kami, Sang Yang Nur Cahyang Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok penguasa ke Gunung Sancang yang mengetahui tentang sejarah Gunung Sancang itu sendiri. Dengan izin guru, Sang Yang Nur Cahyang Nirwana, saya minta kehadiran penguasa Gunung Sancang masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Semua sinkron, energinya sinkron. Allah Akbar, Allah Akbar. Energinya disesuaikan dengan tubuh mediator. Kami tidak ingin mengganggu atau mengadu. Kami hanya ingin dialog saja. Tidak apa-apa, kami tidak akan melukai ataupun bertarung, hanya ingin berbicara saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya mengganggu atau mengusik Anda. Bukan maksud kami untuk mengusik Anda. Kalau boleh tahu Anda siapa? Dari golongan apa Anda? Bangsa jin. Bangsa jin. Saya memanggil salah satu penguasa di Gunung Sancang dari apa Anda yang menjadi penguasa di Gunung Sancang? Ya mohon maaf sebelumnya. Kaulah nu berkuasa di gunung iya. Terjemah bahasa. Naon maksudnya? Oh iya. Mohon maaf. Oh ya. Kalau boleh tahu, penguasa Gunung Sancang ini dari golongan jin siapa namanya? Saya perkenalkan diri. Disebut Kisancang. Oh, Sancang. Sancang. Ya, mohon maaf Aki. Kami tidak bermaksud hal yang tidak baik. Kami hanya ingin berbicara saja, mencari informasi. Apakah Aki bersedia berbicara dengan kami? Tentang naon anu kudu diungkapkan. Ya. Ini ki banyak manusia yang mengetahui atau memperkirakan Gunung Sancang itu adalah tempat terakhirnya sosok raja yang masyhur, yaitu Prabu Siliwangi. Kaulah nu ngadamping di Kisah Arab sebelah kanan. Kisancang pendampingnya, pengawalnya. Ayah nu ngadamping. Tapi
pinu utama dua sosok manusia bisa ngerubah wujud. Kau lagi bisa ngerubah wujud jadi manusia, jadi sosok kaulah macan. Sosok manusia, sosok macan bisa berubah, bisa cuma 2 orang. Terus gimana Ki Sancang? Cerita itu benar atau tidak? Sebenarnya yang terjadi di Gunung Sancang itu apa hubungannya dengan Prabu Siliwangi? Eta Eyang Prabu, tugas kaulah alindungan nyumputkan Eyang Prabu. Anda yang melindungi, membentengi. Kaulah bangsa jin anu nguasai di Gunung Sancang, nyumputkeun Eyang Prabu sangkan anu deteksi. Terus loba nu ditugaskeun tutup ditutup. Iya, sehingga yang Prabu itu memang tidak bisa terlihat ke alam nyata, masuk ke alam gaib. Pasukan gitu kabeh dijadikan bangsa kami. Bangsa kaulah bangsa jin, sangkan sewaktu saatna bisa dipanggil tugas nacan beres. Tugas di dunia masih berjalan. Suatu saat akan kembali lagi untuk bertugas. Karena membantu tugas, karena ayeuna tos akhir zaman, aya tugas nu lebih penting jeung umat manusia. Pokok utamana di daerah Jawa. Makanya kaulah bersatu di setiap patilasana Sang Prabu. Angkan aku yakin bangsa manusia anu rek nyusup. Jadi nanti pada nyusup. Maksudnya masuk ke dalam manusia. Pasukan-pasukannya itu. Jalmat moal sembarangan bisa tembus ningali bangsa pengawal nage. Kaulah berlapis-lapis ngajaga. Karena ngemban tugas anu lebih penting, lebih penting daripada ngebela kerajaan anu baheula. Ya, subhanallah. Ya. Berarti yang Prabu pun saat ini masih menjalankan tugas. Loba anu hayang naklukkeun penggawa barisan prajurit-prajuritna oge bangsa manusia anu sekoto jeung para iblis.
Berarti ada bangsa jin fasik yang ingin mencoba mengganggu gitu ya, untuk menipu, menjadi penyusup. Bangsa manusia terutama. Oh, bangsa manusia. Yang seperti apa bangsa manusia yang seperti apa? Hayang kadigjayaan keilmuan. Sukan Eyang Prabu. Sebenarnya manusia yang meminta kedikdayaan, kekuatan itu tidak diharapkan sama beliau ya. Cuman penguasa, ya penguasa alam gaib jeung alam nyata, anu bisa nugaskeun jeung anu bisa ningali berhadapan secara langsung jeung Eyang Prabu. Apa Ki Sancang mengenal siapa penguasa alam gaib dan penguasa Moal datang goblok katieu. Lamun teu meunang perintah di Eyang Prabu karena anu manggil eta murid Sang Hyang Cahya Nirwana Paduka anu merintah hadir ka dieu ngemban tugas karena anu manggilna terus ditugaskeun ku Raja Sang Hyang Cahya Nirwana, sampean yang sudah ikhlas menjadi emban tugas sama seperti Paduka yang Prabu Siliwangi. Ya, insya Allah. Semoga dalam kami membantu ke sini, dalam kami menjalankan tugas ini, semoga kami istiqomah dan amanah. Mohon doanya, Mbak Sancang. Loba ujiana, loba tantanganna, teu mudah ngajalankeun tugas. Iya, banyak ujiannya. Ya. Hati-hati sian. Loba penyusup asup kan jadi pas Ya. jamaah. Semoga kami diberi kekuatan oleh Allah SWT, wasilah dari guru kami untuk terus mengemban tugas ini sampai selesai, sampai akhir hayat kami. Beliau pun, Eyang Prabu pun sampai saat ini masih menjalankan tugas. Allah. Tapi aku selalu menutupi. Oh, iya. Allahu Akbar. Beliau sudah tidak ada di sini, tapi saya nimbangkeun suara kasarnya. Nimbangkeun ya bahasa kau. Ya, biar lebih ini saya ubah pakai bahasa Indonesia ya. Ya, biar saya agak lebih nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima dulu ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pita suaranya tersambung, bisa bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia Allah. Sempurna, pita suaranya tersambung. Sempurna, pita suaranya tersambung bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia Allah. Allahu Akbar. Ya, kalau bahasa Sunda saya nggak ngerti. Gimana, Ki? Sudah coba diselaraskan suaranya biar bisa bahasa Indonesia. Gimana?
Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi semua ujian dan godaan? Harus jeli, jangan mudah percaya kepada penyusup-penyusup yang mendekati kamu, karena rentang bermacam-macam tipu daya akal manusia untuk merogoh dan menggoyahkan kamu semua. Oh ya. Berarti memang pasukan iblis sudah mengetahui tentang kami ya? Sudah mengetahui uap sampean semuanya. Sudah, maka dari itu Eyang Prabu menugaskanku dan semua pasukannya secara gaib untuk mengawasi kalian semua. Maka dari itu, itulah tugas yang sudah dijadikan ikrar kepada Eyang Prabu Siliwangi. Berarti selama ini dimanapun dan di wilayah manapun semuanya terpantau oleh pasukannya. Bahkan tidak diketahui oleh para murid Sang Hyang Nur. Keilmuan dari Eyang Prabu pun dijatuhkan, diwariskan, tapi tidak diberitahu oleh yang punya jasadnya. Karena jika diketahui oleh yang punya jasadnya, akan timbul kesombongan, keangkuhan, karena iblis selalu membisiki nafsunya. Maka dari itu, ada semuanya yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana harus teguh, harus benar-benar meyakini, jangan sampai goyah, jangan ragu untuk diarahkan. Iya, insya Allah Kisancang itu tidak akan sia-sia semuanya. Akan merasakan efek dari semua yang sudah diberikan tanpa disadari. Jika kamu semua belajar mempraktekannya dengan benar, tidak banyak bicara tapi banyak mempraktekkan, banyak diamalkan, nanti berasa keilmuan itu tidak secara langsung kamu akan timbul dengan sendirinya, karena tidak diberitahu oleh beliau, para kami semua yang memasukkan keilmuan itu. Allahu Akbar ya. Ya, jadi apa yang kita dapat, apa yang dikasih oleh beliau itu dirahasiakan agar kita tidak ada timbul rasa sombong. Itu luar biasa, kebijakan sangat luar biasa. Banyak bangsa iblis yang mengaku-ngaku Eyang Prabu. Iya. Banyak bangsa pasukan Dajjal yang ingin menyesatkan manusia yang sudah berusaha untuk menjadi pasukannya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Subhanallah ya. Berarti karena mereka mengaku-ngaku diwariskan dan diberitahu semua keilmuan itu, padahal itu dari iblis yang akan menyesatkan. Tapi banyak manusia yang tertipu itu ya, merasa sakti, merasa paling bisa, punya kemampuan
Tuhan, dan sifat itu adalah sifat iblis. Ilmunya pun ilmu dari iblis. Bukan dari ridhonya Allah, tapi itu yang didapat murkanya Allah. Akan menjerat, menjebloskan dirinya sendiri, akan menyesal seumur hidupnya. Maaf Ki, sebentar. Ini kok ada batu merah apa Ki? Ini apa, penyusup atau pasukan? Itu tanda mata dariku. Oh, dari kelihatan nggak di kamera? Agar lebih yakin Kelihatan nggak? Pada semuanya. Tapi biarkan dia melakukan perjalanan dia secara takdir Allah saja ya Ki. Takutnya saya tidak amanah. Ya, jika itu cuma pembuktian saja. Pembuktian saja. Bahwa semuanya akan menjadi nyata. Kami pun tidak akan mengungkapkan keberadaan beliau. Mungkin ini karena kenyataannya nanti akan dirasakan sendiri oleh kamu semua. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak jatuh ke tangan yang salah ya Ki ya. Terima kasih tanda matanya, dan ini udah lebih dari cukup pembuktiannya ya. Ya sudah, ini juga saya takutnya saya ini bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Biarkan saja. Ya sudah Ki. Ya, kamu jika ingin ke tempatku, oh ya, aku akan siapkan semuanya. Yang bangsa-bangsa siluman yang fasik yang akan mengganggu akan aku singkirkan. Iya, insya Allah. Itu di daerah mana? Yang penting kamu ada adab, ada tata krama ke tempat petilasanku. Ya, insya Allah. Karena itu semua dibalik kekuasaanku. Iya. Jika ada yang bisa menembus, itu pun tahu keberadaanku di mana. Oh, insya Allah ya. Di Garut, di Gunung Sancangnya itu ya Ki ya. Itu bukti aku nyata di situ. Iya. Apa ciri-cirinya Ki? Nanti akan aku beritahu. Jika kamu sudah masuk ke wilayah kekuasaanku. Oh ya, insya Allah ya Ki. Nanti kalau kami ingin pergi ke sana, nanti insya Allah kami akan berkomunikasi lagi, tapi nanti secara ini saja. Ya, mungkin pesan Aki saya sangat terima kasih sekali, dan juga berterima kasih Aki berkenan hadir di sini. Mohon maaf kalau dalam menghadirkan saya kurang sopan. Mungkin itu saja. Karena kami tugaskan, aku pun jika tidak ditugaskan tidak akan hadir ke sini. Iya, alhamdulillah. Mungkin karena beliau menyuruh. Allahu Akbar. Ya. Ya, itu suatu gambaran saja. Karena beliau ada di setiap daerah kutilasannya. Oh ya, insya Allah. Di mana penjelasannya itu aku yang menutupi, bangsaku yang akan menutupinya. Oh ya. Agar biar tidak terlihat oleh bangsa manusia ya. Ya, bangsa manusia banyak yang sudah
mempunyai keilmuan dengan iblis, yang bersekutu dengan iblis, yang ingin menggagalkan tugas kami semua. Berarti sudah ada pertempuran di antara kalian ya? Tetap peperangan tidak akan henti karena kami memerangi bangsa-bangsa gaib. Ya. Sampai nanti akan nyata, semuanya akan melihatnya. Subhanallah, semoga nanti kita bertemu lagi Ki Sanjang, dan dalam pertemuan berikutnya kita masih tetap di barisan dari Sang Hyang Nucahyang Nirwana, bukan sebagai musuh tapi sebagai saudara seperjuangan. Ya, mungkin itu saja Ki Sanjang. Sami sembah pangabantos kepada beliau. Insya Allah. Dan salam semua pasukan barisan dari Sang Hyang Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua wabarakatuh. pengikutnya. Iya, insya Allah. Semoga kuat menjalani Amin ya Allah. semua tantangan ataupun rintangan, ujian demi ujian yang akan menaikkan derajatnya, Amin ya Allah. yang Insya Allah. akan mendapatkan warisan. Semuanya akan diwariskan, tapi dengan tidak diberitahu. Iya. Iya, kami paham maksudnya, dan kebijakan beliau sangat kami pahami, karena kami masih gampang tergoda oleh nafsu, kesombongan dan rasa iri dengki. Terima kasih nasihatnya Ki Sanjang, dan terima kasih sudah berdialog dengan kami, berbicara dengan kami. Kami mohon amin. Iya, semua urut dan semuanya tertahan, tidak ada yang terbelah. Allah bertahan, Allah. Dari keringatnya kopios. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata penguasa Gunung Sanjang itu namanya sama, Ki Sanjang itu, dan memang beliau itu ada tugas ya. Ki Sanjang ini ada tugas khusus. Begitu juga beliau yang Prabu Siliwangi sampai sekarang masih menjalankan tugas untuk umat manusia khususnya. Dan walau bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai wawasan, ibrah, gambaran untuk kita semuanya, bangsa bahwasanya yang sudah meninggal ataupun yang sudah beda alam masih berjuang. Seharusnya kita juga ikut berjuang semaksimal mungkin, dan setiap pengikut dari prajurit Sang Hyang Nucahyang itu sebenarnya diberikan ilmu tanpa diketahui oleh orang itu. Karena apa? Saya memberikannya positif, karena kalau dikasih tahu kita diberikan ilmu, itu akan timbul rasa merasa, sombong, iri, dengah. Ini yang akan menjadi penyusup iblis. Nah, itu sangat bijaksana sekali. Mungkin itu saja, semoga di video kali ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.